Pagi teman-teman, saya sekarang di parkiran menuju pendakian Gunung Gede lewat Cibodas ya. Tapi saya hanya ingin sampai di Curug saja. Kita lihat nanti sampai mana. Pagi ini jam 7:36. Dan ini adalah barcode check-in juga. Oke, di depan loket ya. Itu loketnya. Tiket di sini Pak ya? Tiket di sini. Ke Curug Pak. Cash aja Pak. Oh situ ya. Itu lokasi di sekitar Kementerian Kehutanan Pusat Pembangunan. Kemudian 1371. Hanya Tarentong 800 meter. 25 jam untuk fokus. Tapi kali ini tidak mendaki gunung sampai ke atas, hanya sampai di Ciberem. Cuaca cerah, udah berapa hari nggak hujan katanya. Jalan terus. Jalan batu-batu treknya. Trek paling gak enak nih kalau naik gunung kayak gini nih. Batu-batu. Cerah banget ya, udah 3 hari nggak hujan. Dan ramai yang naik ini hari Minggu sekali. Dan sekolah juga udah mulai libur. Tarentong nih. Ya, pos Tarentong. Itu 481. MBTR pos Tarentong. Oke, tiba di pos Telaga Biru ya. Pos yang legendaris nih. Terutama setelah ada film Petaka Gunung Gede. Ini makin viral. Itu bukan cerita kosong. Nah, shelter ini ya kalau malam. Shelter yang kanan. Itu lumayan angker. Saya pernah turun malam-malam di sini sendiri jam 11:30 karena kebelat kencing lah di situ tuh di bawah papan yang hijau. Katanya penunggunya itu nenek-nenek apa kakek-kakek gitu. Nah, waktu saya kencing itu ya paling kalau dia nongol kita keluarin KTP aja deh, hari tua gitu.
Sesama orang tua dilarang saling mendahului. Jalan sampai di Telaga Biru, kawan gue mainin dah tuh center gue gitu kan. Ke atas. Gue lihat pertama gue lihat ke kanan. Kalau di kanan itu kan posisinya kan Telaga Biru ya. Yes. Gue center ke kanan, ya udahlah cuma gelap doang gitu. Kayak ada danau tapi kan nggak kelihatan. Udah dong. Terus gue balik, gue center ke sebelah kiri. Gue center ke sebelah kiri, ternyata di situ ada shelter. Gue center, gue balik center. Itu kayak ada sosok putih gitu loh, Ada di depan lo. di shelter itu. Oh, di shelter itu. Terus ngelihatnya di Menurut gue sih itu gue harusnya nggak lakuin ya, tapi di situ gue malah ngelakuin. Gue balik lagi center ke situ karena lo penasaran. Gue berharap itu karung atau apa gitu lah. Gue center balik, gue center ke arah shelter itu. Ternyata posisinya itu kali pertama sih gue lihat wujud bener-bener gitu loh, bentuk apa ya, gue nggak tahu mukanya kayak apa. Cuman dia pakai bajunya tuh, maksudnya berupa gaun putih panjang. Tuh gue merinding kalau cerita itu. Berupa gaun putih panjang, terus rambutnya itu kribo tuh sampai gaunnya di shelter itu. Dan posisinya dia itu miring, jadi kayak gue di sini. Ketika gue center, dia langsung balik badan ke lo. Iya, balik gitu kayak drep gitu, cepet begitu aja nyamperin gue bek gitu. Udah di situ gue Ramai banget nih. Telaga Biru ya begitu. Banyak yang ngeres sih Telaga Biru. Licin, dilarang berenang di Telaga Biru. Coba aja berani berenang, nggak ditarik ke dalam ntar. Ini Telaga Biru dari dekat. Sebenarnya juga nggak biru, udah apa ini warnanya, udah abu-abu ya. Tapi ini memang legendaris. Dan cuaca pagi ini benar-benar mendukung, sangat cerah. Jernihnya dulu. Kadangkala telaga ini tampak berlendir hijau, kecoklatan, pada musim lain biru jernih magis tergantung pertumbuhan air. Rame, seru. Hari Minggu di pendakian Cibodas. Oke, tiba kita ke tempat yang viral nih. Dan tapi kalau malam di kiri kanan ini suka ada yang narik-narik kaki. Itu kata teman-teman yang lewat sini malam sendiri ya. Tapi
Tapi waktu itu saya kesini turun dari Pangrango, di sini tuh udah jam 12 kali ya. Nah, ada tuh saya tiduran di tengah-tengah jembatan tuh, saking lemesnya. Nyariin kaki. Kalau ada paling saya suruh pijit untuk kaki. Lagi pegal. Kalau ada yang tangan-tangan iseng dari bawah balik jembatan ini. Katanya sering tuh, nih balik-balik ini nih. Sering ada yang narik-narikin kakinya kalau malam. Saya lagi tuh benar sendiri dan mana senter udah mau mati lagi, headlamp redup banget. Baik ini. Kalau view-nya di sini sih bagusan Bodas ya dari Putri ya. Tapi kalau nanti naik ke atas sampai surkernya, nah itulah tenangnya Putri. Di sini kalahnya ya harus sampai ke Mandalawangi kalau mau bagus. Puncaknya Pangrango. Ini pakai HM gini kayak ini. Sindoro ya. Bukan Sumbing. Sumbing sama Gajah Mungkur. Tiba di tempat yang paling estetik, Rawa Gayonggong. Dan ini tempat foto-foto buat Instagram. Rawa Gayonggong. Tempat-tempat yang estetik untuk Gaya Gayonggong. Nah, itu dia tuh gunung gedenya. Keren, cerah. Taman Nasional, halo Gede Pangrango. Halo Taman Nasional Gede Pangrango. Ini maksudnya mau memperangkap orang gimana nih? Cerah banget nih. Oke, sampai di Pos Panyangcangan ya. Simpangan ke Ciberem atau ke atas ke Kandang Badak. Di sini ada macam-macam makanan. Langsung Panyangcangan. Kamu beli bawang merah di mana ya? Jangan. Kanan nih. Oke, di sini banyak makanan. Oke, ini di Pos Panyangcangan.
menuju air terjun Ciberem. Penangkapan ini di ketinggian 1632 mdpl. Oke, Palembang. Makanan, jajanan banyak. Cilok, bumbu kacang, terus apa nih, bakso goreng, telur gulung, bakso panjang sana, saya lanjutkan ke air terjun Ciberem. Memang tujuan saya kali ini adalah jalan santai ke Ciberem sebelum D-Day hari Minggu depan ke Jawa Tengah. Hari ini dengan pace yang sangat santai, sangat rileks, supaya stamina tetap ya bisa nanti di peak performance di hari Minggu depan. Jalannya adem. Udah lama nggak kesini, ada jembatan gini juga yang buka ya. Air terjun Ciberem ya, udah lama banget berarti nggak kesini. Mungkin ada kali hampir 10 tahun yang lalu. Lama dari dulu. Aduh, view-nya luar biasa. Gunung gedenya semakin jelas. Tahu. Gini juga ya.
Oke, sekarang tiba di Curug Ciberem. Ada 2 curugnya. Oke, saya ke curug yang sebelah kanan dulu ya. Ini yang curug sebelah kiri. Saya menuju yang kanan, yang itu tuh, yang lebih tinggi terjunnya. Tuh, curugnya itu. Yang kanan curugnya. Oke, ini curug yang sebelah kanan ya, yang paling tinggi ya. Itu air terjun sebelah kiri ya, dari jauh.
kiri ya. Air terjun yang di kiri, air terjun Ciberem. Ini dua-duanya dapat nih terjunnya dari kanan terus ke yang kiri. Jajan yang kanan ya.
ya. Konon kalau malam hari di sini, wow. Konon itu cerita-cerita para pendaki ya. Nah ini di kolong-kolong sini nih, pada iseng narik-narik kaki tuh. Di kolong-kolong situ tuh. Cuman saya waktu itu turun dari Pangrango sampai sini udah jam 12 atau setengah 1 gitu ya. Nggak ada. Saya tiduran tengah-tengah sini ini sendirian. Nggak ada. Mungkin karena saling tidak mendahului kali. Nah di sini nih katanya nih tuh. Dia suka iseng tuh, suka narik-narik kaki orang. Waalaikumsalam. Di video kedua di Cibodas ini kita sudah sampai di jembatan yang memang kurang lebih berapa panjang jembatannya kan? Lebih dari 100 sih. Lebih dari 100 meter. Kalau video yang dilihatin sama teman-teman itu yang sosok nenek-nenek itu di sini. Iya. Ada beberapa sahabat urban yang pernah ya bertemu lah. Bahkan sampai videonya ada gitu kan? Oh iya, yang di base camp bawah itu yang pernah. Katanya sih terkenal jahil juga. Oke. Itu dia berarti kalau ngomongin soal video yang udah dilihat sama kita ada sesuatunya. Tapi kita kesana aja kan sampai jalan kan? Terus sahabat yuk. Kalau jembatan apa Kang yang dirasakan? Di sini lumayan juga dari kekuatannya, energinya kan oleh cuman dia lebih banyaknya di bawah jembatan itu. Setuju Kang? Setuju. Kenapa Ya, kenapa sampai setuju? tertawa Ibeng? Kenapa Beng? Gimana tuh. Pengalaman pribadi juga. Kayak gimana? Cerita bisa Tapi diceritain. enggak di sini, di kedepanan lagi. Oh, ke depan lagi. Oke. Dia aja kan udah mulai tinggi jembatannya, makin lama kan di ini tuh bawahnya itu makin turun gitu. Oh, gitu. Iya, beberapa temen saya ya, pernah maksudnya naik malam, terus kayak model ada yang lewat gitu. Bawah, Positif thinkingnya itu bayangan sendiri gitu kan. Kang Ule, kalau dilihat dari sela-sela kayak gini nih, Iya. nah, kalau ada yang perhatiin, kadang ada yang lagi nempok ngeliatin ke atas gitu. Ada yang pernah cerita nggak? Paling bayangan sih Kang. Jadi sosok ini, Di sini jadi dia kayak pakai tudung kayak gini berarti hitam, Kang? duduk di sini. Nah, ini lumayan jahil juga. Oke. Dia suka bikin orang linglung. Oh. Jadi nggak tahu gitu ya. Linglung maksudnya ya nggak tahu apa yang mau dibuat atau juga ini di mana gitu, kadang bikin nge-black Kadang bikin ngeblank jalur, padahal kelihatan nih jalur gitu kan. Kadang bikin ngeblank juga gitu. Emang jahilnya seperti itu? Jahilnya seperti itu. Efeknya bisa sampai bawah nggak Kang? Bisa. Soalnya waktu itu pernah juga masih tim kita. Waktu itu turun emang kondisinya udah kemalaman. Terus tiba-tiba pas udah ngelewatin telaga juga, udah Ya. di bawah. Tiba-tiba tuh temen nanya, ini jalurnya ke kiri atau ke kanan? Padahal kan cuma satu jalur. Iya kayak gitu. Iya. Dan itu dibikin lama banget, nggak sampai-sampai. Jadi ini sosoknya. Banyak kan maksudnya, apakah memang selain beliau cuma satu, ada lagi di bawah perkampungan seperti beliau ini sosoknya, atau memang cuma beliau? Cuman ini beliau. Jadi kemungkinan pada saat melintas di sini diganggu sama beliau, cuman di linglung apa? Kan mulai reaksi nih, linglung, mulai lupa dan segala macam, sampai di bawah ya itu udah mulai lupa. Itu dia Kang, maksudnya. Kata dia suka aja. Oh, emang habit berarti ya Kang ya, kebiasaannya. Kebiasaan dia emang jahil banget. Sosoknya apa Kang kalau dia? Manusia, cuman dia selalu ditudung hitam semua. Gitu. Tapi ada cara biar nggak sampai disasarin gitu. Iya. Masalah itu mah supaya ibaratnya gini, dengan Bismillahirrahmanirrahim aja kita udah menjauhkan kita dari gangguan apa itu. Makanya ya saran saya ya, kalau mau lewat jembatan ini sebelum masuk ke jembatan ini udah aja bismillah. Jangan sampai karena udah dikasih penjelasan ataupun udah ada beberapa yang kejadian linglung walaupun di bawah, jangan sampai para pendaki juga tersugesti. Nah, Itu sih tambah main berarti. kalau misalnya sosok yang nenek-nenek itu, Dia ada di sini. kita kesana betul. Kita di sini. Tapi nggak apa, sebenarnya nggak perlu takut sih kalau lewat sini. Soalnya mereka nggak mengganggu. Sebenarnya kalau
kita berpikiran positif malah enak sih sebenarnya. Nah itu dia, dikasih suara air di alam terbuka, ibaratnya ngeluarin energi negatif, masuk energi yang positif. Nah itu kan alam. Apalagi kalau ibaratnya kita tajam pendengaran, dan sebenarnya malah enak jalan sendiri. Jadi walaupun jalan sendiri rame kan, jadi rasa takut. Ada tapi Tapi kadang gini loh, Kang. Misalkan kita pendaki udah turun dari atas kan kondisi udah capek. Biasanya kan kata orang ketika tubuh kita sudah lelah akan lebih sensitif ke hal-hal yang mungkin tadi Akang bilang sebenarnya emang nggak apa-apa gitu, tapi ketika kita ngerasain tuh malah jadi takut gitu. Ketika sudah badan kita ngedrop capek mungkin ya psikologi juga main, berarti ya suges juga main. Iya. Ya balik lagi sih, itu sebenarnya cuma sugesti aja. Nah, gitu sih. Karena kan gini, di sini banyak cerita nih. Di sini banyak cerita. Pas turun dari atas kondisi capek. Tambah lagi karena dengar cerita di sini apa ibaratnya ada itu, otomatis suges makin tinggi. Gitu. Makanya ya sebenarnya nggak terlalu masalah sih lewat sini sebenarnya. Nggak perlu ada yang ditakuti gitu. Karena dari sosok-sosok di sini juga Ya masing-masing gitu. masing-masing gitu. Kayak ibaratnya tadi kita jalan, mereka juga lalu lalang jalan, sebenarnya mereka masih ganggu. Jadi ya pesan saya mah sugestinya rubah gitu. Yang awalnya dengar serem-serem, ya sekarang akang-akang tuhnya akang teteh ngerasain sendiri lah. Seserem apa sih? Yang gitu. Itu dia, berarti balik lagi nya walaupun capek tetaplah apa ya, kita ambil zikir kayak itu mungkin konsentrasi. Kadang gini juga sih Kang, pada saat kita tersugesti kita jalan padahal nggak ada apa-apa di belakang, pasti aja ngedenger ada langkah lah atau apa, itu karena sugesti kita. Iya, karena ketakutan mungkin kan. Karena ketakutan gitu. Jadi walaupun nggak ada apa-apa pasti mikirnya wah ada sesuatu nih, ada ini. Itu yang bikin kita linglung gitu mungkin. Ya biar mungkin positive thinkingnya bilang capek, lagi capek gitu. Gitu. Jadi makanya semakin kita ketakutan, yang sosok tadi juga semakin seneng kan. Jadi malah lebih gampang ya buat lebih kita gampang. jadi linglung atau jadi Makanya ada sebenarnya indah tuh ini mah. Jadi 12.54 sampai lagi di pos Maksi. Cerah. Pos Maksi. 11.05 sampai di bawah lagi. Udah cerah banget ya. Alhamdulillah. Sudah secerah-cerahnya. Dikit lagi sampai di parkiran motor. Gratis ya yang bayar. Akhirnya 13.10 sampai di parkiran motor. Penuh motor juga. Dari sini saya siap-siap nyari makan dulu. Makannya agak mendingan lah, yang nasi gitu. Terus siap-siap pulang. Nah, sebentar lagi jalan macet dari puncak turun ini. Sampai di sini vlog saya. Terima kasih sudah menonton dan insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi dengan vlog yang lebih menarik nih. Terima kasih.